hancur, bahkan gue remedial pada itu luar biasa. Itu kalau kita genggam dunia kayak gitu. Nah itu gue ngerenung dalam hidup, ternyata hidup seperti itu, lu kejar dunia nggak ada bisa-bisa kayak gitu. Itu di bab pertama itu di buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada seluruh sobat-sobat baca dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue Muhammad Jamaluddin di channel Angkringan Baca 17. Pada video kali ini kita akan membedah satu buku yang berjudul The Power of Mindset. Ini sebenarnya buku gue tulis. Gue nulis buku ini pada saat masih semester 6 waktu itu. 4-6 gue tulis buku ini. Semoga bisa memberikan salah satu gagasan atau bisa memberikan angin segar terhadap pemahaman baru atau untuk bisa sedikit merenung tentang kehidupan. Jadi buku ini berlatar belakang ketika gue waktu SMA. Waktu SMA itu gue dalam hidup itu gue merenung dan gue tulis kayak gitu. Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Kita langsung bedah apa isi buku dari The Power of Mindset, cara berpikir positif ala Qurani. Buku ini yang pertama, bagian pertama buku ini itu gue tulis tentang Allah is amazing. Terus bagian yang kedua buku ini juga tentang our life. Dan buku yang ketiga, yang bab ketiga itu penutup adalah dengan ditutup dengan bab proses. Itu nanti mungkin untuk video pertama ini tentang bedah buku ini kita akan bahas satu bab dulu aja ya. Kita akan bicarakan apa sih yang ada di dalam buku ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, bab pertama ini buku gue tulis tentang Allah is amazing. Maksudnya apa? Jadi kadang hidup kita itu melupakan satu hal yang paling pokok, yaitu kita percaya akan adanya Tuhan. Pada gini, kalau Mbah Tejo itu pernah berbicara bahwa kalau misalkan kamu besok tidak yakin bahwa akan dapat makan, kamu sudah menghina Tuhan, kayak gitu. Itu kata Mbak Tejo. Nah, dari hal itu gue merenung bahwa sebenarnya sejatinya hidup itu kita punya sesuatu yang besar. Jadi jangan takut, apapun kuncinya, apapun yang ingin kita gapai, kuncinya adalah kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Tuhan itu. Yang pertama ini gue tulis artikelnya tentang ketika yang kita genggam adalah dunia. Jadi buku ini itu artikel pertama ini waktu gue di kelas 2 SMA ya. Itu waktu itu gue lagi sedang maniak-maniaknya untuk mengejar nilai untuk menembus ke SNPTN. Tetapi yang gue kejar cuma nilai belajar. Akhirnya pas ketika ujian blank kayak gitu. Sistem kerja semalam itu sudah digas terus. Akhirnya gue blank dan udah nilai gue hancur. Bahkan gue remedial pada itu luar biasa. Itu kalau kita genggam dunia kayak gitu. Nah itu gue ngerenung dalam hidup, ternyata hidup seperti itu, lu kejar dunia nggak ada bisa-bisa kayak gitu. Itu di bab pertama itu. Di buku ini gue tulis itu. Terus yang kedua, nah ini ketika yang kita genggam Allah kayak gitu, Tuhan kita semua. Pertama, waktu itu gue sempet mikir bahwa kalau misalnya hidup gue ngejar nilai nih ya nggak dapet, terus coba dah gue nggak usah ngejar nilai kayak gitu. Akhirnya waktu itu gue tidur, malam-malam itu gue tidur ya. Sebelum tidur gue bilang gini, semoga nanti malam gue belajar habis sisa kayak gitu. Itu gue tidur habis maghrib. Nah pas itu gue tidur, nah ternyata bangun-bangun jam 3. Padahal besoknya mau ujian kayak gitu. Nah di sisi itu gue nggak belajar kan. Bangun jam 3, akhirnya gue sholat, terus siap-siap buat belajar. Nah tapi pas habis itu gue ketiduran lagi di atas sejadah. Gue ketiduran dan ternyata gue bangun subuh kayak gitu. Akhirnya gue nggak belajar. Udah gue pasrah aja, udah yang penting gas, pokoknya ujian serah bisa nggak bisa ya. Nah dari situ gue bangun paginya, gue langsung sholat subuh, gue berangkat sekolah. Sampai di sekolah juga nggak belajar, orang-orang pada belajar. Nah pas itu gue ngerjain soal nggak bisa guys, sama sekali nggak bisa pas ngerjain soal itu. Terus gue mikir, katanya kalau udah ngejar Allah bakal dapet nih soal. Ya udah akhirnya nggak bisa bener. Tapi pada saat itu gue doa lagi. Sebenarnya yang bisa ngegerakkan hati ini untuk ngerjain soal itu kan bukannya kita kayak gitu kan. Gue berenung situ, gue doa lagi. Ternyata pas gue menjemin mata, pas gue ngerjain soal berikutnya, gue baca lagi soalnya, itu pelajaran yang terekam di kepala kita itu waktu saat di kelas itu muncul kayak gitu. Akhirnya udah gue ngerjain soal itu lancar sampai akhir. Nah setelah itu gue kasih soalnya,
kebetulan waktu ngajar itu guru gua waktu apa namanya yang jadi apa sih bahasanya, yang jadi guru pengawasnya itu juga kebetulan guru biologi gua waktu itu. Akhirnya langsung dikoreksi kan gitu. Pas gua selesai udah gua kabur aja, yang penting gua udah ngerjain kan gitu ya. Pas itu ternyata pas gua masuk langsung dikoreksi, nilai gua 98 kayak gitu. Udah itu yang maksud gua, ternyata kalau kita tidak kejar dunia malah dapet kayak gitu kan, luar biasa kayak gitu. Itu buku pertama ini yang gue tulis tentang perenungan hidup ala seorang Muhammad Jamaluddin dalam itu. Di bagian pertama justru memang ternyata Allah itu luar biasa.